masih pacaran, terus untuk kitanya pertama kali ke Jepang gitu. Wah, happy apa segala. Terus abis gitu taunya nggak jadi nikah. Berapa tahun kemudian lo sama orang lain. Terus lo sama orang tersebut dan dia belum pernah ke Jepang. Ya beda gitu. Nah, gue mau nyimpen momen-momen itu dan rasa itu tuh gue simpen. Hai, gue Rai Putra and welcome to Freak Out. Sebelum run, gue anak sekolahan biasa aja. Run itu dimulai dari ketika kita masih kuliah juga gitu. Tapi gue udah mencanangkan cita-cita gue untuk menjadi seorang musisi dari sejak gue SMP. Jadi pas SMP, SMA, gue udah ngeband, udah bikin lagu juga. Tapi alhamdulillah baru terrealisasi punya album itu ketika kuliah sekitar semester 3, semester 4 lah. Itu udah keluar album bareng sama Run. Jadi sembari kuliah, sembari berkarir juga. Nabi musik dan fashion gue tuh Pharrell Williams gitu, gue look up sama dia banget gitu. Jadi makanya bahwa dia sekarang ini terpilih menjadi direkturnya LV, itu gue kayak happy banget dan kayak wah gila. Tetap di musik sih, pokoknya gue harus berkarir di industri musik. Tapi ya itu, gue kan pacaran sama Dila yang sekarang istri gue pacaran sama dia dari 16 tahun kan, dari pas kita SMA. Awal-awal pacaran gue bilang ke dia gitu, gue udah tahu gue mau bergerak di bidang apa, yaitu di industri musik. Mau itu harus meniti karir dari bawah banget, kamu nggak apa-apa nggak gitu. Kata dia nggak apa-apa kok, kata dia gue orangnya bertanggung jawab. Ya udah, jadinya gue berusaha. Gue nggak tahu gimana caranya pas SMA kuliah, gue nggak tahu, gue juga buta gimana caranya sih untuk nembus ke industri musik gitu, karena dulu belum ada tuh kayak Spotify, YouTube gitu, belum ada. Kalau lo mau keluar single atau album, bener-bener jalurnya hanya lewat label. Dari kita mulai pacaran tuh pas 2003. Kebetulan di satu SMA yang sama dulu. Gue kelas 2, dia kelas 3. Dia kakak kelas gue sebenarnya. Terus dia masuk kuliah duluan, dia ke UI komunikasi. Terus tahun depannya gue nyusul juga, alhamdulillah dapet UI juga, filsafat. Enak lah karena satu kampus, jadi tetap bisa intens lah hubungannya gitu. Lanjut sambil meniti karir Run juga. Kita 8 tahun pacarannya, 2011 kita nikah, tapi nggak langsung punya anak. Kita pengen traveling dulu, dia puas-puasin kerja dulu, pengen pacaran tapi halal dan nggak perlu nganterin pulang ke rumah gitu. Terus 2015 akhirnya kita dikaruniai satu anak gitu. Nah, gue sering ditanyain itu ya, lo nggak pernah bosan sama dia? Jujur ya, gue nggak pernah bosan. Tapi penasaran atau kagum atau tertarik sama orang lain sering. Maksudnya itu dua hal yang berbeda menurut gue gitu. Itu sebaiknya jawabannya adalah dari si pasangan kita ya, karena kan kayak agak narsis gitu kalau misalnya gue ngomong kayak iya gue loyal gitu. Kayak gini loh, menurut gue ketertarikan atau kekaguman kita terhadap orang lain itu manusiawi gitu, karena prinsip gue dan Dila adalah ketika kita bersama, as long as we make each other better person dan kita memperkaya hidup dengan keberadaan dia atau dengan keberadaan gue di hidup dia, hidup kita lebih kaya, ya itu lebih bagus gitu daripada kita cuman loyalty yang membabi buta gitu. Lagi heboh ya topik itu ya. Dari awal berniat memang untuk punya anak, tapi ya itu kita pengen mempersiapkan diri secara macam-macam lah, apa finansial, secara mental juga, terutama dari sisi ibunya ya. Maksudnya dari sisi calon ibunya. Menurut gua menikah itu tidak serta-merta harus notabene langsung punya anak gitu. Menikah dan punya anak adalah dua hal yang berbeda. Enggak lah, pasti pernah lah. Cuman mungkin gue berusaha untuk melihat sisi positifnya aja kali ya, lebih banyak gitu, dan berusaha untuk bersyukur. Karena ya kalau kita ngeliat ke atas mulu, nggak ada habisnya gitu. Padahal ada jutaan orang yang that would die to be in our position right now gitu. Jadi kayak untuk kita merasa terlalu down dan terlalu sedih gitu, buat gue nggak pantas aja sih. Ya coba aja kita misalnya tanya ke diri kita sendiri, problem-problem kita apa sih palingan gitu kan. Kalau dibanding dengan orang-orang yang bener-bener problemnya adalah apakah dia bisa hidup apa enggak, atau gue tinggal di rumah ini bakal kena rudal apa enggak gitu, kayak problem gitu tuh super cemen gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu, just brush it off, try to be better and just keep on going gitu. Karena hidup tuh simple banget sebenarnya menurut gue, karena hari ini kita berusaha lebih baik dari kemarin, besok berusaha lebih baik dari hari ini, udah gitu, that's all we can do. Karena lusa kita masih hidup aja atau enggak kan kita nggak tahu.
ke gap ya, pas buka, dar, dia lagi nyimeng gitu di situ. Pertama gue ambil dulu, gue matiin, gue suruh dia minum dulu yang banyak, atau bahkan gue suruh mandi dulu, air dingin biar seger, atau gue mandiin, gue semprot, gitu. Udah seger loh, baru gue dudukin, ngobrol, ya gue kasih tahu ke dia, kalau kasusnya bahkan ganja, gue akan bilang ke dia bahwa ya itu ilegal. Ada possibility, ya semua sebab akibat ya. Dan hidup tuh pilihan. Gue cuma bisa ngingetin ke lo bahwa kalau lo ngelakuin ini ada kemungkinan lo masuk penjara. Dan kalau itu gue udah ingetin dan lo tetap lakuin dan lo masuk penjara, ya udah, derita lo. Kalau bantu keluar? Enggak. Karena ya dia harus belajar dari konsekuensi dia itu. Anak gue kan kebetulan yang cowoknya ya, gue nggak tahu ya kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong. Di Islam lebih nggak apa-apa kalaupun berbeda agama asal yang laki-lakinya yang Islamnya gitu, karena yang lakinya akan menjadi imamnya. Mungkin kalau ditanya preferensi ya pastinya akan lebih memudahkan atau lebih nyaman kalau misalnya ya kita bisa beribadah bersama-sama gitu dan lain-lainnya gitu. Tapi kalaupun misalnya emang mereka seserius itu dan mereka udah bulat dan mereka siap akan segala macam action consequences gitu, maksudnya segala macam konsekuensi atau mungkin tantangan-tantangan yang ada di depan mata mereka, ya udah, ya so be it gitu. Maksudnya kayak apalagi kalau sampai udah tahap menikah kan kemungkinan cukup besar kan di atas 21 tahun gitu. Jadi ya udah, ya mereka udah orang-orang yang dewasa, mereka bisa mengambil keputusannya sendiri ya, dan gue akan berusaha untuk respect keputusannya mereka tersebut gitu. Gue akan tetap berusaha untuk mandiri sih. Maksudnya gue tetap berusaha untuk bisa menghidupi diri gue sendiri gitu. Karena prinsip gue sama Dila, anak itu nggak pernah minta dilahirin. Yang membawa dia ke dunia ini adalah kita gitu. Punya anak sendiri aja menurut gue itu adalah sesuatu yang agak cukup egois ya gitu. Karena tiap kali kita mau punya anak pasti ngomongnya, gue mau punya anak, kita mau punya anak. Atau kayak misalnya kakek neneknya, kita pengen punya cucu, kita, gua gitu. Nggak pernah dianya sendiri karena dia nggak punya keputusan gitu. Kita yang menghadirkan dia ke sini gitu. Jadi buat gua sih dia nggak punya utang apa-apa sama gua. Kalau misalnya dia nanti ketika sudah dewasa dan gua sudah tua, dia mau mengurus gua, ya itu lebih baik. Tapi gua berharapnya itu datang dari kesadarannya dia, bukan karena gua tuntut dia gitu. Ya lo kan dulu gua urusin lo dari kecil gitu, kayak lo urusin gua lah sekarang gitu. Maksudnya bukan karena gitu, karena dia memang sayang sama gua, karena dia memang peduli sama well-being gua, jadi dia yang mau ngurusin gua, bukan karena gua tuntut itu. Kalau dia taruh gua di panti jompo, selama kalau misalnya gue merasa masih punya cukup kesehatan dan kemampuan untuk bisa berusaha menghidupi diri sendiri, ya gue mendingan lebih prefer gue nggak usah di panti jompo, gue biar kerja aja gitu. Karena selama masih punya umur, ya gue pengennya sih tetap aktif ya gitu. Gue suruh pulang, ya gue suruh udahan gitu ya, karena lagi-lagi ada tempat dan waktunya. Dan menurut gue ya, gue tuh dulu pas gue pacaran sama Dila, kita hampir nggak pernah yang jalan-jalan kemana gitu, karena maksudnya jalan-jalan dalam artian sampai vacation ya gitu, kecuali misalnya bareng sama teman-teman gitu. Karena menurut gue sayang, maksudnya dalam artian experience-nya perlu disimpan buat nanti insya Allah istri gue, atau buat nanti insya Allah ya si suaminya Dila gitu misalnya. Karena kan menurut gue agak sayang aja kalau misalnya ya saya masih pacaran, terus untuk kitanya pertama kali ke Jepang gitu. Wah, happy apa segala. Terus abis gitu taunya nggak jadi nikah. Berapa tahun kemudian lo sama orang lain. Terus lo sama orang tersebut dan dia belum pernah ke Jepang. Ya beda gitu. Nah, gue mau nyimpen momen-momen itu dan rasa itu tuh gue simpen gitu. Jadi kayak nggak, udah sabar aja, sabar. Kalau if you are the right person, ya insya Allah nanti kita akan mengalami ini bersama-sama pas kita udah sah gitu. Menurut gue sifat terburuk dari seorang Cancer ini dua mata uang ya, maksudnya kayak bisa menjadi hal yang sangat positif juga, tapi terkadang bisa menjadi hal yang negatif juga gitu ya, adalah kepedulian kita atau kesensitivitasan kita. Karena ya apa-apa dirasain, apa-apa terlalu dipikirin gitu. Bahkan kayak misalnya gue mau ngomong sesuatu atau gue kayak abis ngechat sesuatu, abis gitu kayak aduh ini dia gimana ya, gue ngomongnya salah apa enggak ya, atau dia bakal marah sama gue apa enggak, atau gimana gitu. Kadang-kadang gue jadi suka overthinking sih.